Pernah nggak kalian membayangkan diusir dari rumah sendiri hanya karena kalian menolak bicara dengan bahasa pemilik rumah itu? Kedengarannya kasar? Mungkin. Tapi minggu lalu, Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agong Malaysia baru saja mengetuk palu kenyataan yang sangat keras. Kalau tak terima bahasa Melayu, jangan tinggal di Malaysia. Pertanyaannya, apakah ini soal intoleransi atau justru tentang sebuah harga diri yang sudah terlalu lama diinjak-injak? Mari kita bedah. Oke, teman-teman Melayu TV, kita duduk santai dulu. Jadi begini ceritanya. Di pembukaan parlemen kemarin, Sultan Ibrahim nggak pakai bahasa kiasan lagi. Beliau langsung to the point. Intinya, bahasa Melayu itu bukan cuma aksesoris atau sekedar mata pelajaran di sekolah. Bahasa Melayu adalah konstitusi. Beliau mengingatkan soal perjanjian Malaysia 1963. Ingat kan? Saat tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak itu bersatu. Syaratnya jelas, bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama. Tapi faktanya sekarang teman-teman, kita lihat banyak usulan sistem pendidikan baru yang seolah-olah mau menepikan bahasa ini. Sultan ingin setiap orang yang menghirup udara Malaysia, yang makan dari hasil buminya, minimal punya satu rasa hormat pada bahasa kebangsaannya. Ini bukan soal benci etnis lain ya kawan-kawan. Ini soal national identity. Bayangkan, kalian masuk ke rumah orang, tapi kalian minta pemilik rumahnya ganti bahasa supaya kalian paham. Agak aneh kan? Nah, sekarang kita bicara efek dominonya. Apa implikasinya? Di Malaysia, ini adalah warning keras buat para politisi. Sultan sudah bilang, jangan menghasut, jangan main politik kebencian. Nah, kalau bahasa terus dijadikan komoditas politik seperti ini, Malaysia bisa retak dari dalam. Tapi coba kita lihat lebih luas lagi ke rumpun kita, rumpun Melayu di Asia Tenggara. Jika di Malaysia yang secara konstitusi adalah negara Melayu, bahasanya itu mulai goyah, nah apa kabar kita yang di tempat lain? Implikasinya adalah cultural erosion atau pengikisan budaya. Kalau kita di Indonesia, Singapura, atau Brunei mulai menganggap bahasa Melayu itu kuno atau tidak prestisius dibanding bahasa asing, maka perlahan-lahan identitas rumpun ini akan hilang dari peta peradaban dunia. Pernyataan Sultan ini adalah pengingat bagi seluruh rumpun Melayu. Kalau kita sendiri nggak bangga dengan lidah kita, jangan harap bangsa lain akan menghargai kita. Ini adalah soal eksistensi kita di tengah gempuran globalisasi yang mau menyeragamkan semua orang. Pertanyaannya, gimana jalan keluarnya? Apa kita harus jadi anti bahasa asing? Ya nggak gitu juga. Jadi win-win solutionnya adalah mastering the word, rooting in culture. Kita bisa kok jago bahasa Inggris untuk kuasai teknologi, atau jago bahasa Mandarin untuk urusan bisnis. Tapi di dalam rumah, di dalam interaksi kenegaraan dan sosial, bahasa Melayu itu adalah payungnya. Solusinya bukan dengan melarang bahasa lain, tapi dengan memposisikan kembali, mereposition bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Kita dan pemerintah harus bikin bahasa Melayu itu cool lagi gitu. Bukan cuma bahasa birokrasi yang kaku, tapi bahasa kreatif, bahasa startup, kan bahasa konten. Pendidikan juga harus adaptif. Silahkan belajar ilmu dunia, tapi sejarah dan bahasa kita tetap jadi pondasi. Jadi orang asing atau etnis lain itu nggak merasa dipaksa, tapi malah merasa butuh dan bangga bisa berbahasa Melayu. Karena itulah cara mereka menyatu dengan harmoni. Nah kawan-kawan Melayu TV, pada akhirnya bahasa itu adalah roh dari sebuah bangsa. Melayu itu bukan cuma soal darah, tapi soal rasa dan tutur kata. Dimanapun kita berada, di Sumatera, di Kalimantan, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Bandar Seri Begawan, sampai bahkan ke pelosok Patani, mari kita jaga kedaulatan bahasa kita. Tapi tetap ingat pesannya Sultan, selesaikan perbedaan itu dengan matang, bukan dengan kebencian.
Tetaplah rukun dengan tetangga kita dari etnis manapun. Karena teman-teman, Melayu yang sejati adalah Melayu yang berbudi pekerti luhur dan terbuka pada kemajuan tanpa membuang jati diri. Saya Rio dari Melayu TV. Lestarikan bahasamu, muliakan bangsamu. Sampai jumpa di monolog berikutnya. Walakum depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.